Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabarnya hari ini teman? Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan review dan perkenalan ID ya teman-teman, atau nama jenis keladi-keladinya ya teman-teman. Nih, untuk yang pertama kita lanjutkan yang ini ya teman-teman. Nih, ini namanya tuh masih keladi hybrid teman-teman. Nih, untuk daunnya seperti ini ya. Nah, dan warnanya nih merah, sedikit ada list hijaunya, terus ada pinggirnya itu kuning teman-teman. Nih, seperti ini ya teman-teman keladinya. Terus kita juga punya ini rumpunan, ini juga hybrid nih. Nih, rumpunan ya teman-teman. Nih, masih hijau nih, nggak tahu kedepannya warnanya merah atau putih atau ungu atau apa, nggak tahu nih. Nah, lanjut ke yang ini teman-teman. Ini namanya ramla ya. Nih, ramla ya. Untuk keladinya seperti ini. Untuk daunnya itu tebel teman-teman. Daunnya ini tebel loh. Nih, uratnya itu kelihatan, warnanya ngeping-ngeping gimana gitu, ping-ping manja ya. Ini uratnya ini kalau dipegang itu seperti keluar teman-teman, 3G gitu loh teman-teman. Jadi dipegang itu terasa. Nah, terus kita juga punya ini nggak tahu nih, ini juga masih hybrid juga teman-teman. Nih, ini hybrid nih, warnanya hijau, nggak tahu kedepannya warnanya apa ya. Seperti kupu-kupu daunnya. Nih. Terus kita juga punya ini nih, wow, putih nih. Nggak tahu nih putih kedepannya warnanya seperti apa. Nih, daunnya seperti ini keladinya. Nih, ini masih hybrid juga. Sekilas tuh mirip Ekarak Stylan series teman-teman. Nah, sekilas ya. Ini nggak tahu nih kedepannya seperti apa. Nih, ini juga gini. Ini kalau nggak salah ini Silan H02 teman-teman. Nih, keladinya seperti ini. Silan H02 ya. Terus kita juga punya nih, warnanya tuh manja-manja, nyoklat gimana gitu. Tadinya seperti ini. Itu daunnya lincip ya. Terus nih, nah tadinya seperti ini juga nih. Daunnya bulat, seperti bulat lah. Bawa anak satu teman-teman. Alhamdulillah ya. Terus kita juga punya nih, wow, cantiknya nih. Nih keladinya seperti ini. Nih kita juga punya ini. Nah, kebanyakan di sini masih hybrid ya teman-teman. Jadi kalau ditanya ID itu kita belum bisa memastikan. Nanti kedepannya kita akan beri nama sendiri-sendiri ya untuk keladinya teman-teman. Keladinya seperti ini juga nih. Karakternya juga mau keluar nih, ada bintik-bintik hijaunya ya, sama itu apa putih warnanya. Ini sama anakannya ini. Terus kita juga punya ini. Nah, warnanya seperti ini teman-teman. Daunnya super tebal teman-teman. Juga punya arinca teman-teman, nggak salah. Warnanya ngeping-ngeping gimana gitu. Ini teman-teman, untuk keladinya seperti ini ya. Oh ya mas, untuk medianya apa ya? Oh ya, untuk media yang kita pakai nih campuran sekam mentah, sekam bakar, sama fermentasi daun terem besi ya teman-teman. Ya, kita pakai media yang itu. Jadi untuk medianya usahakan kalau keladi itu suka tempat yang poros ya teman-teman. Jadi biar untuk pergerakan akar sama pergerakan umbi itu insya Allah kalau medianya poros, insya Allah untuk perkembangan juga cepat teman-teman. Maka dari itu untuk media itu salah satu kunci keladi biar tumbuh subur teman-teman. Maka usahakan yang media poros ya. Media apapun bagus kok teman-teman ya. Terus kita untuk masalah perawatan ya, untuk perawatan dalam arti penyiraman ya teman-teman ya. Untuk biasanya kita penyiraman itu seminggu sekali teman-teman ya, usahakan ya. Karena apa? Karena selain keladi suka tempat yang lembab, keladi itu butuh air yang cukup ya. Supaya apa? Supaya untuk perkembangan akarnya juga bagus teman-teman. Terus kita lanjut nih punya teman-teman.
Kita juga punya nih kalau nggak salah keladi Festivia teman-teman. Nih untuk keladinya seperti ini ya Festivia. Nih, ini Festivia kepanasan nih, jadi kayak gini Festivianya. Nah, daunnya jelek ini potong aja, insya Allah secepatnya daunnya akan tumbuh lagi teman-teman. Selain kegunaannya dipotong, ini karena untuk apa? Salah satu untuk apa supaya itu umbinya itu supaya cepat teman-teman. Nah, karena apa? Karena nanti nutrisinya itu enggak terlalu fokus ke banyak ke apa ke keladinya, itu bisa ke umbinya juga ya teman-teman. Nih untuk medianya seperti ini juga. Terus kita juga punya nih teman-teman, ini juga hybrid juga, keladinya seperti ini ya. Ini sebelumnya sudah kami review untuk keladi ini teman-teman. Rumpunan teman-teman. Ini juga keladi teman-teman. Yo cantiknya banyak nih teman-teman. Ini hybrid nih. Keladinya seperti ini ya. Ini juga ini. Ini kalau nggak salah tuh warnanya ke depannya merah teman-teman. Ini merahnya sudah mulai sebagian sudah mulai keluar. Ini hybrid juga. Ini hybrid. Ini hybrid juga nih. Ini hybrid. Keladinya bulat nih warnanya. Terus ini juga nih. Keladinya seperti ini. Ini masih hybrid juga. Keladinya seperti ini ya. Terus kita juga punya ini teman. Ini nggak tahu warnanya ke depannya seperti apa, nggak tahu. Tapi unik tuh teman-teman. Warnanya itu hijau-hijau gimana gitu, tapi uratnya juga keluar gitu. Kerumunan juga ya teman-teman. Ini juga punya nih. Oh, pastinya super banyak anaknya teman-teman. Seperti ini. Nih lokal pret ini, kalau nggak salah apa tuh namanya, White Queen namanya. Ya ini White Queen teman-teman. Kedepannya warnanya seperti ini, ngeping gimana gitu ya. Terus ini juga punya Ecarax. Tahu kan Ecarax? Ya itu keladi Ecarax ya. Nih seperti ini keladi Ecarax. Terus nih ini masih hybrid juga, tapi stangnya panjang bener nih teman-teman. Mungkin kurang kepanasan nih, kurang panas nih. Ya salah satu keladi kalau kurang panas nih, stangnya panjang teman-teman. Tapi kokoh ini, tapi stangnya panjang. Nah daunnya kecil. Itulah salah satu kalau keladi itu kurang panas ya. Maka dari itu usahakan kalau punya keladi itu panasnya juga terpenuhi ya teman-teman. Supaya apa? Supaya keladinya itu nutrisinya juga terpenuhi dan stangnya itu pendek teman-teman. Dan juga daunnya itu biasanya besar. Salah satu keladi kalau simaknya terpenuhi ya teman-teman. Nih, ini kita juga punya daun ganda teman-teman. Daun gandanya, daun ganda sawi ya. Nih, daun gandanya di sini. Nih, stangnya besar. Kita punya dua teman-teman. Ini sama ini. Ini namanya Juliet Redcon. Nah, ini Juliet Redcon. Ini juga Festivia atau Arini. Ya, ini hybrid juga nih. Hybrid kecil-kecil tapi banyak anaknya nih. Yuk kemeroyok nih seperti ini teman. Nih hybrid. Ini jelaskan juga. Ini hybrid juga nih. Ini hybrid silangan jari 7 diamond tuh, kayaknya. Nih tadinya seperti ini ya. Merah-merahnya sudah mulai keluar teman-teman. Ini rumpunan juga nih. Terus kita juga punya nih, nggak tahu nih keladinya masih hybrid, tapi kalau medianya terpenuhi, terus nutrisi juga terpenuhi, insya Allah keladinya seperti teman-teman, seperti ini teman-teman. Nih banyak anaknya teman-teman. Nih warnanya seperti ini ya, keladinya ngeping. Ini kita juga punya apa ya namanya, lupa ya namanya apa ya. Redcon nggak salah teman. Apa ini namanya? Lupa aku ini. Cantik loh teman-teman. Oh, ini kita juga punya hybrid lagi.
hybrid ya teman-teman. Tapi ini daunnya cantik loh teman-teman. Daunnya selain cantik, ini juga itu teman-teman. Stangnya itu teman, pendek, pendek lah. Stangnya pendek dan daunnya itu timbul. Seperti ini ya. Dan barunya nih, kita buka ya. Coba kita buka bersama-sama ya. Oh, kita, wow, cantik teman-teman. Nih, ada kuning-kuningnya nih. Teknik buat indukan cocok. Kita punya daun ganda juga, tapi daun gandanya nggak tahu nih kedepannya warnanya seperti apa. Hybrid lagi nih. Keladinya seperti ini teman. Daunnya. Nih kita juga punya nih kalau nggak salah Ecarax. Ecarax ini kayak gini sebenarnya. Dan dia daunnya itu atasnya kelopaknya ini loh teman-teman. Itu menyatu. Yang salah satu ciri khas Ecarax nih kayak apa ini. Dan daunnya ukir-ukirannya itu bagus teman-teman. Nih Ecarax. Nih juga punya nih teman-teman. Hybrid juga nih. Daunnya seperti ini, ada panu-panuannya. Panuannya tuh sudah mulai keluar nih. Nih panu-panuannya masih hybrid juga ya. Ini hybrid juga, ini juga panuan-panuan. Nah kita punya Infinity ini. Ini salah satu pertama-tama awal suka keladi ini teman-teman, karena ini dulu itu cantik loh Infinity itu. Daunnya seperti ini ya. Terus uratan-uratannya itu loh yang bikin hati meleleh teman-teman. Nih, ini keladi Infinity ya namanya. Infinity. Kita juga punya nih. Ini apa ya namanya? Apa nih? Seperti ini keladinya teman-teman. Nah, kita belajar bersama-sama ya. Kita juga pemula kok. Kita juga punya Pink Love teman-teman. Ya, keladinya seperti ini ya, Pink Love. Udah tahu kan? Semua pasti tahu nih keladi ini, Pink Love. Nih, Pink Love-nya kayak gini. Terus kita masih punya ini teman-teman. Ini Lotondro variegata ya. Ini keladi Lotondro variegata. Terus ini hybrid juga. Nah, ini Festivia ya. Festivia ini hybrid juga nih. Ini silangan dari apa? Black Mamba sama apa ya, warnanya seperti ini teman. Warnanya seperti ini ya, Black Mamba, bulat daunnya. Nih warnanya seperti ini teman-teman. Sebagian masih hybrid teman-teman. Terus kita bahas perawatan dan cara teman-teman supaya keladi subur ya teman-teman. Berbagi tips ya teman-teman, kita juga pemula dan kita juga belajar bersama-sama ya teman-teman. Oh ya, keladi itu salah satu tanaman aroids ya teman-teman, yang untuk perawatannya susah-susah gampang teman-teman ya. Selain itu, keladi itu mempunyai ciri khas tersendiri ya. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang pink, orange, hijau, putih, campur-campuran. Intinya seperti Mijiku hibiniu ya teman-teman, seperti pelangi itu ya. Selain itu, keladi itu salah satu tanaman cantik teman-teman, dan salah satu sekarang tuh tanaman yang digemari, itu banyak peminatnya keladi itu teman-teman ya. Kita berbagi tips untuk pengalaman ya. Untuk pengalaman kita itu media ya teman. Untuk media itu kita pakai fermentasi daun terang besi 50% tuh biasanya. Selain itu kita pakai sekam bakar sama sekam mentah teman-teman ya. Kita medianya pakai 3 itu ya. Selain itu, keladi juga butuh pemupukan ya. Ya biasanya kita pemupukannya itu pakai itu teman-teman, cangkang telur ya. Cangkang telur yang sudah digerus atau yang sudah lembut ya. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini putih-putih, ini cangkang telur teman-teman ya. Karena kandungan yang ada di cangkang telur itu mengandung kalsium sangat tinggi bagi tanaman teman-teman. Bukan hanya keladi ya, semua tanaman itu cocok kok untuk pakai cangkang telur. Itu kalsium, salah satu kalsiumnya itu banyak banget yang ada kandungannya dalam cangkang telur ya.
Selain itu, kita juga pakai pupuk kimia, teman-teman. Kita pakai pupuk NPK 16 ya. Ya, itu unsur nutrisinya itu seimbang dari kalsium, nitrogen sama nitratnya itu seimbang. Jadi maka dari itu pupuk NPK 16 itu bagus untuk tanaman ya, teman-teman. Nah, cara untuk pemakaiannya kita biasanya itu pupuk NPK itu loh, teman-teman. Ini pupuknya, warnanya kan biru kan pupuknya ya. Cara pemakainya tuh gampang, teman-teman. Biasanya kita korek-korek di pinggir media tanam atau di pinggir los pot ya. Nah, kita langsung masukkan sekitar 4 atau 5 butir ya. Nah, begini ya, teman-teman ya. Supaya apa? Lalu ditutup lagi, teman-teman. Nah, seperti ini, tutup lagi. Supaya apa? Supaya ini, teman-teman, kalau nanti kedekatan dengan keladinya itu biasa mengakibatkan daunnya selain lonyot, itu bisa mengakibatkan kebakaran atau gosong, teman-teman. Maka dari itu usahakan ya pemakaian pupuk NPK itu sesuai anjuran ya. Kalau kelebihan itu sangat tidak baik loh untuk media untuk keladi, teman-teman. Itu biasanya kalau kelebihan dari pupuk kimia itu dia akan mengalami satu persatu daunnya itu akan mengalami lonyot, teman-teman, atau mati, teman-teman. Nah, selain itu pupuk NPK itu menurut saya keras, teman-teman. Kalau dikatkan di keladi ya itu akan mengakibatkan yaitu seperti lonyot, kebakaran, dan pastinya mati, teman-teman ya. Maka dari itu kalau pemupukan keladi itu sedikit aja tuh. Yang penting rutin. Nah, biasanya tuh pemakaiannya tuh 1 bulan sekali ya, teman-teman kita. Terus untuk masalah penyiraman tuh biasanya 2 hari sekali, teman-teman saya. Berhubung kita pakai tatakan air seperti ini tatakan air ala kadarnya ya, teman-teman. Yang penting buat nampung air tuh bisa ya intinya. Nah, biasanya seperti ini kita biasanya 1 minggu sekali biasanya, teman-teman. Karena apa? Selain kita lebih efisien dalam hal waktu ya, teman-teman, terus efisien dalam hal rutinitas, terus dan pastinya itu recommended ya, teman-teman. Karena apa? Selain keladi itu butuh air yang cukup, keladi itu salah satu tanaman yang kelembapannya harus dijaga ya, teman-teman. Nah, kelembapannya itu bisa mengalami dorman, itu salah satu kelembapannya itu atau keladi itu kurang air, teman-teman. Maka dari itu kalau airnya tercukupi, insya Allah keladinya itu gak mengalami dorman, teman-teman. Terus kita untuk masalah pencahayaan, teman-teman. Nah, pencahayaan dalam arti simat ya, teman-teman. Ya, simat itu sinar matahari ya. Ya, usahakan keladi itu kalau simatnya terpenuhi atau tercukupi itu bagus, teman-teman. Dan biasanya itu stangnya akan pendek, teman-teman. Nih, stangnya pendek. Ini pendek juga ya, teman-teman. Ini juga pendek. Ini pendek, teman-teman. Ya, biasanya untuk keladi-keladinya ini biasanya kita itu simaknya dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang, teman-teman. Itu lebih dari cukup ya, teman-teman. Karena nanti kalau full sun itu biasanya tuh kan, karena keladi itu kita nggak tahu ya, karakter keladi itu bisa berbeda-beda ya, seperti manusia lah. Nah, kadang ada yang suka A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, seperti keladi juga begitu, teman-teman. Biasanya kalau keladi full sun biasanya itu daunnya akan mengalami kegosongan, teman-teman, di sininya. Nah, maka dari itu usahakan ya lebih baik ya kena sinar matahari tapi pagi aja itu lebih dari cukup, teman-teman. Ya, biasanya kalau kekurangan sinar matahari itu biasanya keladinya itu mengalami stangnya panjang, terus biasanya daunnya mengecil, dan pastinya itu kurang bagus, teman-teman. Maksudnya dilihat tuh kurang bagus seperti ini, teman-teman. Nih, daunnya panjang, stangnya panjang tinggi. Nah, stangnya tinggi kayak gini dan menjalar tinggi lunglai gitu. Nah, daunnya mengecil. Nah, maka dari itu lebih baik ya kalau dikasih sinar matahari itu stangnya seperti ini. Jadi dilihat seperti ini kan enak. Bukan ya yang enak kecil, dik, pendek, tapi stangnya pendek itu bagus, teman-teman. Nah, selain itu kandungan yang ada di sinar matahari itu sangat bagus ya untuk semua makhluk hidup. Bagi manusia juga bagus, bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan juga bagus ya. Nah, kandungan vitaminnya sangat bagus. Maka dari itu kalau sinar mataharinya terpenuhi, terus nutrisinya terpenuhi, terus medianya tercukupi, dan semuanya terpenuhi, insya Allah perkembangan keladinya akan cepat, teman-teman. Ya. Terus usahakan ya, berhubung ini musim hujan,
jangan sampai keladi itu sering terkena air hujan ya teman-teman. Karena apa? Karena kandungan yang ada di dalam air hujan itu mengandung asam sulfat yang sangat tinggi teman-teman. Dan biasanya itu keladinya akan mengalami seperti ini teman-teman. Nih seperti ini daunnya sebenarnya lonyot teman, atau alias menguning terbakar itu loh. Nah seperti keladi-keladi biasanya. Nah kita guntingin seperti ini, dan alhamdulillah kalau di tempat yang redup, insya Allah alhamdulillah keladinya kembali normal teman-teman. Biasanya kalau keladi terkena air hujan itu malah kegosongan teman-teman. Nah maka dari itu usahakan keladi itu jauhkan dari itu ya teman-teman, air hujan ya. Karena cantik-cantik, nanti kalau kegosong itu dilihat nih kurang maksimal teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk pembahasan dan review keladi-keladi yang ada di koleksiannya Lompong Q, dan semoga semakin banyak ya pecinta keladi, dan semakin perkeladian Indonesia itu semakin berkembang dan semakin lahir hybrid-hybrid terbaru ya teman-teman, dan pastinya bisa merajai keladi dan tanaman hias di seluruh dunia. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman pastinya. Dan semoga channel ini semakin berkembang dan kita semakin semangat untuk bikin konten-konten. Dan cukup sampai di sini dan kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.